warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, kali ini tentang kembar mayang. Tahukah Anda tentang kembar mayang itu apa? Nah, ingin tahu? Silahkan simak video selanjutnya ini. Kembar mayang menurut Gondowasito yang lahir tahun 1965 adalah semacam buket dari daun kelapa muda yang namanya janur dengan beberapa jenis dedaunan dan bunga mayang dari pohon pinang. Kembar mayang berjumlah dua yang sama bentuk dan isinya, dan bermakna sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan. Begitu katanya. Menurut Kawendro Susanto yang lahir tahun 1979, kembar mayang adalah berupa dua untai kembang mayang atau bunga pinang yang disertai dengan sepotong kain cindi dan sindur yang digantungkan pada kepala burung. Burungnya adalah burung Garuda di pedaringan atau sentong. Sentong yang mana? Yaitu sentong yang di tengah. Jadi rumah zaman dulu itu ada sentong tengahnya, begitu. Adapun janur yang dibentuk menyertai buket yang diletakkan di samping pengantin disebut gegar mayang, yang artinya gugur atau mati. Maksud daripada gugur atau mati di sini adalah gugur status perawan atau jejakannya. Bukan berarti mati tewas, bukan. Artinya status keperawanannya atau jejakannya gugur pada saat itu. Nah, gugur status perawan dan jejakannya karena keduanya sudah diikat dalam satu perkawinan, dan sudah meningkat sebagai manusia dewasa. Gitu. Oleh karena pengantin yang sudah tidak status gadis atau jejaka lagi, maka tidak perlu dibuatkan yang namanya gegar mayang atau kembar mayang, karena dia sudah statusnya sudah tidak sebagai perawan atau jejaka. Gegar mayang itu dilambangkan sebagai pohon, dan pohonnya dinamakan sebagai pohon kalpataru, yaitu pohon ajaib yang fungsinya sebagai saksi perkawinan atau pernikahan. Begitu. Adapun perlengkapan di dalam pembuatan kembar mayang itu adalah janur. Tadi sudah disebutkan oleh kedua tokoh tadi, di mana janur itu dalam bahasa Arabnya adalah janur, artinya telah datang cahaya. Dengan menggunakan janur berharap pengantin tersebut terang luar dan dalamnya, zahir dan batinnya, barokah dan selamat dunia dan akhiratnya.
Dan janur yang diambil adalah bukan janur sembarang janur, tetapi daun janur yang warnanya kuning. Nah, kuning itu bahasa Arabnya adalah khona'ah, mengandung maksud dalam memindah rumah tangganya nanti selalu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa langit dan bumi serta seisinya hingga akhir hayat nanti. Selanjutnya janur dibentuk menyerupai, yaitu yang pertama adalah menyerupai nih, saya ambilkan bentuknya ya. Ini menyerupai burung. Nah, ini burung ya, ini burungnya ini dibuat seperti burung, bentuk burung gitu. Nah, burung di sini maksudnya sebagai lambang. Untuk orang Jawa banyak menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Maksudnya ada burung di sini. Di sini adalah burungnya adalah burung merpati yang dimaksudkan ya. Digambarkan sebagai burung merpati, di mana burung merpati itu adalah seekor burung yang punya sifat sangat setia sekali. Sehingga berharap pengantin nanti menjadi pasangan suami istri yang saling setia. Gitu maunya. Kemudian yang kedua adalah dibentuk ulat. Nah, ini ulatnya, bentuk ulat ya. Ini ulat, dibentuk ulat. Nah, ini ulatnya. Ulat ini sebagai hama yang jika ketemu orang manusia, hama tersebut akan dibunuhnya. Namun, kenapa menggunakan ulat? Ini ulat yang digunakan adalah ulat yang pinter, supaya dia tidak dibunuh oleh manusia, maka dia banyak melakukan tirakat dengan cara bertapa di dalam daun, kemudian dia menggulung daunnya yang menutupi dia bertapa sehingga lama-lama menjadi kepompong. Sehabis menjadi kepompong kemudian berubah jadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu punya tubuh yang indah sekali kalau kita lihat, dan sayapnya berwarna-warni. Nah, sayapnya berwarna-warni sehingga menarik untuk kita lihat, dan dia sukanya makan madu atau menghisap madu dari sekuntum bunga yang dia sukai. Jadi harapannya dengan simbol ulat ini sang pengantin nanti bisa menjadi insan yang mau bertirakat dalam bekerjanya, dan supaya bisa menghasilkan keluarga yang seperti kupu-kupu tadi, yaitu terlihat indah sekali dan menghisap madu berarti merasakan suatu kenikmatan. Jadi kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu maksud dibuatkannya ulat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dibuat keris. Nah, ini keris ya, untuk keris. Nah, ini bentuknya keris ini. Nah, jadi janur dianyam sehingga membentuk sebuah keris. Nah, ini supaya bisa utuh gambarnya. Nah, keris. Apa maksudnya? Maksud dibuat keris ini, dibentuk keris. Keris itu dalam bahasa Arabnya adalah harisun, harisun, yang artinya menjaga. Jadi keris itu dapat menjaga. Ya, maksudnya adalah menjaga hubungan si mempelai dari
mara bahaya, entah dari fitnah, dari kejahatan maupun yang lainnya. Jadi seyogyanya manusia juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupannya supaya rumah tangganya menjadi samara, sakinah, mawadah, dan warohmah gitu. Nah, ini adalah janur yang dibentuk dengan bentuk yang ketiga. Nah, kemudian untuk bentuk yang keempat adalah, nah ini apa namanya? Adalah gunung. Anda semuanya tahu bagaimana gunung itu. Jadi dianyam dalam bentuk gunung. Nah, gunung itu punya sifat kuat atau kokoh. Nah, harapannya dengan dibuatkan gunungan ini, keluarga yang akan dibentuknya nanti adalah menjadi keluarga yang kokoh atau kuat, tahan terhadap hambatan, tantangan, ancaman maupun gangguan. Dia tahan dia. Nah, ini maksudnya. Jadi tidak mudah goyah pendiriannya. Ini adalah sebagai perwujudan anyaman dari janur yang berbentuk gunung. Nah, selain janur ada kelengkapan yang lainnya, yaitu yang disebut sebagai kembang poncowarno yang banyak dari daun-daunan. Daun yang pertama adalah daun beringin. Daun beringin atau ringin yang dalam bahasa Arabnya adalah ro'in. Artinya memelihara atau melindungi. Nih, nah, kelihatan ya. Nah, ini adalah daun ringin, sehingga karena memelihara atau dapat melindungi, daun beringin dimaksudkan agar kedua mempelai bisa mengayomi satu sama lain, terutama untuk keluarganya. Begitu sedulur. Jadi tahu kan akhirnya, tapi masih belum cukup, ini masih ada yang lain. Apa yang lainnya? Daunnya tadi adalah pancawarna atau poncowarno. Yang berikutnya adalah namanya adalah puring. Daun puring. Anda pun juga semuanya sudah tahu ini adalah daun puring. Untuk apa daun puring dipakai? Untuk pembuatan kembar mayang, sebagai pelengkap pada yang namanya kembang poncowarno. Ini adalah dimaksudkan agar keduanya bisa menahan amarah dan tidak sering bertengkar. Ini puring ya. Dan berikutnya adalah daun andong. Nah, ini andongnya. Andong. Ya. Andong. Nah, ini daun andong. Andong ini punya maksud untuk saling menjaga sopan santun terhadap sesamanya. Jadi supaya punya tata kerama, adab, asor, sopan, santun. Itu adalah simbol kenapa menggunakan namanya daun andong. Nah, selanjutnya yang keempat mana tadi ya? Ini. Ini namanya lancur. Daun lancur. Semua sudah tidak asing tentang daun lancur ini. Semua sudah tahu. Apa maksud daripada
simbol dengan menggunakan daun lancur, yaitu dimaksudkan agar manusia memiliki wawasan yang luas, tinggi, jangkauannya panjang dalam mencari nafkah untuk memenuhi tanggung jawabnya. Ini panjang, ya, daunnya panjang, makanya kan disebut sebagai lancur. Dan semuanya itu dari mulai manuk atau burung, kemudian ulat, keris, dan gunung, serta kelengkapannya mulai dari daun beringin, puring, andong, dan lancur ini disatukan dalam bentuk kembar mayang dengan menggunakan gedebok pisang atau pohon pisang. Demikian dulur, dengan yang sudah saya sampaikan tadi, saya berharap semuanya menjadi tahu apa maksud dibuatnya kembar mayang, dan kemudian dari bahan-bahan yang digunakan itu mengandung maksud apa saja. Oke, selanjutnya simak video pembuatan kembar mayang selanjutnya.